Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Jakarta. Baik, Bang Zuhri, tadi kan Pak Agung sudah menjawab nih. Kalau dari sisi Bang Zuhri sendiri melihat bila ada skenario yang tidak selesai di tanggal 22 Juli, ini seperti apa? Ya, makanya kemarin yang kita pantau ya dalam penyusunan tatip itu memang ada saran-saran untuk kalau ini tidak terjadi ini gitu loh. Makanya mungkin gitu. Ketika misalnya 3/4 atau setengah tidak terpenuhi kan gitu kan, maka diundur 1 jam kan gitu. Klausul itu waktu itu ada. Gitu. Setelah 1 jam nggak ada, 3 hari kan. Gitu. 3 hari nggak ada, ada ada saran lain mungkin 10 hari atau 7 hari. Nah setelah itu harus ada solusi. Ketika itu nggak ada terus ada apa kan gitu. Nah, maka mungkin kalau menurut kita maksud baiknya adalah kenapa disampaikan kepada partai pengusung kemarin. Karena memang partai pengusunglah yang bertanggung jawab. Sehingga apakah muncul nama yang 2 nama lagi atau tidak itu kan partai pengusung gitu. Artinya mungkin ada jeda waktu untuk melakukan lobby-lobby. Berarti intinya semua keputusan akan dikembalikan kepada partai pengusung, kurang lebih begitu? Iya, itu yang belum selesai ketemu gitu. Ya, bila tidak tadi mencapai quorum tadi ya. Iya, kan harus ada maksudnya kan harus ada solusi. Ketika untuk setengah plus 1 kehadiran tidak tercapai kan harus tercapai gitu. Betul. Nah, maka dibikin 1 jam kan gitu. 1 jam nggak tercapai 3 hari dan gitu. Kan harus tercapai kan gitu. Nah, maka harus ada solusi untuk mencapai itu sehingga tidak ngambang dan akhirnya habis waktu kan gitu. Nah, mungkin perlu diselaraskan itu kepada Kemendagri dan tidak boleh menabrak aturan-aturan yang di atasnya. Dan ini masih digodok berarti untuk peraturan tersebut ya, tatipnya ya tadi? Ya tinggal finishing saja. Ini hari ini dari Kamis kemarin kunjungan kerja saya melihatnya memantaunya hampir 100% anggota pansus itu hadir. Nah mudah-mudahan di situ mencerminkan karena keseriusan Dewan ke Semarang ya, provinsi yang ketiga. Di situ sudah pernah memilih wali kota dan bupati. Nah, di situ mungkin jadi cerminan itu. Baik, Pak Gun, ini kan nothing is impossible tadi Pak Gun bilang ya. Nah ini kalau skenario seperti ini terjadi, kemungkinan terjadi apa tuh Pak? Ya saya sih tidak berharap ini kemudian delay terus ya. Ya memang pengisian jabatan wakil gubernur ini kan diisi ketika lebih dari 18 bulan. Itu memang menurut ketentuan undang-undang. Ini jangan sampai kemudian terus delay hingga kurang dari 18 bulan sehingga tidak perlu diisi. Artinya nanti one man show seorang gubernur. Jadi secara undang-undang 18 bulan tidak ada, boleh sendiri. Iya, kalau kurang dari 18 bulan nggak usah lagi diisi gitu. Nah, ini yang menurut saya prasyaratnya itu butuh 3 hal. Satu yang disebut dengan mutual understanding, pemahaman bersama terkait dengan ragam tadi peraturan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan undang-undang terkait lainnya. Ini yang pertama mutual understanding. Yang kedua adalah mutual benefit, keuntungan bersamanya apa? Iya kan? Karena di situ sulit tuh, mengatasi ragam kepentingan, tetapi tidak ada yang tidak mungkin dengan yang ketiga yang disebut dengan komunikasi. Tadi udah disebut tuh lobby dan negosiasi. Itu komunikasi itu ranahnya. Sehingga kemudian sekeras dan sealat apapun politik, kalau komunikasinya jalan, ada mekanisme non formal. Kalau mekanisme formal itu keras biasanya. Non formal itu yang melunakkan sehingga proses itu yang kemudian harus dilalui. Baik Pak Agung, ini ada 2 nama yang diajukan oleh PKS, yaitu Ahmad Saiku dan juga Agung Yulianto. Dari 2 nama ini sebenarnya apakah memang tepat untuk mengisi kursi wakil gubernur? Iya, mereka sudah punya track record yang bagus dan juga mereka sudah ikut fit and proper test kemarin kan. Fit and proper test yang diajukan oleh internal koalisi ya. Betul. Dan itu bukan hanya dari pihak Gerindra tapi juga dan PKS tapi juga ada unsur eksternal dalam artian yang profesional gitu ya untuk menguji. Saya pikir dari situ juga sudah mencerminkan bahwa kedua orang itu adalah yang terbaik yang bisa kita berikan untuk mengisi kekosongan kursi Wagub ini. Jadi yang paling baik kurang lebih begitu ya. Tapi kalau kita melihat sedikit, dapat info juga dari Pak Agung bahwa Pak Ahmad Saiku lolos ke Nyalek nih Pak ya. Nah ini gimana nih nanti skenario ya nanti ya? Kalau memang lolos ke DPR berarti kan 1 nama nih, Agung Yulianto. Iya,
Ya, jadi kalau misalnya dilantik ya, kemudian dia memang nggak boleh kan merangkap jabatan yang namanya wagub itu ya, sebagai pejabat publik, sebagai pegawai BUMN dan yang lainnya gitu ya. Jadi dia harus memilih nanti ya salah satu. Ya, dan itu belum ada gambaran ya berarti ya? Belum. Ini kan masih September ya pelantikannya. Jadi masih jauh ya, mudah-mudahan aja sebelum September udah clear semuanya. Sudah clear semuanya, gitu ya. baik. Pak Suhi ini melihat dua nama, Pak Agung Yulianto dan juga Pak Ahmad Saiku. Sosok ini bagaimana menurut Pak Suhi? Ya, jadi kebetulan saya juga kemarin diamanahkan jadi sekretaris seleksi ya. Kita ikuti betul ada fit and proper test yang dilakukan para ahli. Ada Prof. Siti Juro dan sebagainya. Jadi memang kita melakukan format yang memang sedemikian rupa sehingga ada 3 calon ya waktu itu. Ada 3 calon sehingga dipilih dua calon. Nah, ini sudah bolanya sudah di DPRD, gitu kan. Himbauan dan sebagainya. Tinggal memang partai pengusung khususnya PKS harus melakukan pengisian waktu ini. Sampai sebelum paripurna melakukan lobby-lobby saya pikir. Sehingga memang sehingga tadi ya ada 106 kepala. Ya kan? Gerindra insya Allah 1 komando kan gitu. Nah, tinggal kepala-kepala lain yang memang harus disamakan. Disamakan visinya. Kepentingannya harus sama ya untuk bagaimana Pak Anies mendapatkan pendamping sehingga lajunya pembangunan tidak mudah untuk dilakukan kritik yang di luar jangkauan gitu. Kita berharap itu karena memang pembangunan Jakarta cukup luar biasa gitu dengan APBD yang cukup fantastis. Oleh karenanya kalau Gerindra sangat berharap ini segera diselesaikan sehingga tugas-tugas kita banyak bukan hanya itu. Sehingga Pak Anies punya pendamping ya. Betul. Tidak single lagi nanti, gitu ya. 2020 2021 udah mulai sibuk lagi pilkada lagi kan gitu. Kan gitu. Mungkin demikian. Ya, Pak Gun melihat dua nama ini? Kalau saya tidak dalam kompetensi membandingkan dua nama, karena itu bukan ranah saya. Tapi saya punya perhatian pada bagaimana seharusnya kedua sosok yang mendampingi Pak Anies itu. Betul. Maksud saya sosok Karakter, yang akan menjadi wakil gubernur. Pertama menurut saya harus punya kompetensi yang melengkapi atau menggenapi kekurangan Pak Anies. Karena Pak Anies itu tumbuh besar di dunia kampus, akademisi. Dan itu menurut saya harus ada orang-orang yang kompeten, hal teknis, birokrasi, dan yang kemudian itu bisa menjadi penguat pada posisi Pak Anies. Kemudian yang kedua, itu tidak punya cacat moral maupun hukum. Sehingga kemudian tidak jadi beban politik gubernur. Dan tentu juga tidak menjadi masalah bagi rakyat Jakarta. Yang ketiga ini yang paling krusial, kemampuan jaringan komunikasi, bukan hanya di level elit tetapi masyarakat bawah di DKI yang ekspektasinya sangat tinggi, terutama pasca pilkada itu luar biasa. Satu pilkada hotspot pilkada Indonesia adalah pilkada DKI. Dan ini akan menjadi semacam barometer apakah partai pengusung mengusung dua nama yang kompeten, punya jaringan komunikasi didukung oleh kekuatan real dan mendampingi Pak Anies atau gagal kan gitu. Betul. Ini menjadi pertaruhan juga sih sebenarnya. Pak Agung, ini terkait karakter seorang wakil gubernur DKI Jakarta. Apakah memang baik Pak Ahmad Saiku ataupun Pak Agung Yulianto ini memang sosok yang ibaratnya dibutuhkan masyarakat DKI Jakarta? Iya. Jadi dua nama ini memang awalnya dulu kan kita godok dari beberapa nama yang memang banyak sekali di PKS yang punya kompetensi untuk mengisi kekosongan tersebut gitu. Sehingga akhirnya kita sepakati dua nama ini. Pak Agung Yulianto ini adalah seorang pengusaha yang memang sudah terbukti kemudian dia itu bisa mengelola ribuan jaringannya di seluruh Indonesia. Kemudian Pak Ahmad Saiku adalah orang yang sangat berpengalaman dibilang birokrasi dan ini tinggal nanti kita serahkan kepada DPRD bagaimana kemudian kira-kira DPRD ini memilih dari dua sosok ini yang mana yang cocok nih, ya seperti Pak Gun tadi katakan, yang bisa melengkapi kekurangan Pak Anies itu. Ya, jadi kalau misalnya Pak Anies ini adalah seorang akademisi, seorang konseptor, yang mengeksekusi, yang kemudian tahu detail dari semua eksekusi yang akan dilakukan itu siapa kira-kira. Dua-duanya punya kemampuan. Yang satu di bidang birokrasi, yang satu lagi memang di bidang masalah profesionalitas ya di dalam bisnis segala macam. Dan ini tinggal bagaimana. Tapi
Tapi dua-duanya, kalau kita kan punya 3 nih yang biasanya kita lihat dari orang-orang yang akan kita sodorkan ya menjadi pejabat publik. Yang pertama adalah masalah integritas. Ya, integritas ini memang tidak bisa ditawar-tawar. Dia itu harus orang yang lurus, orang yang jujur, orang yang memiliki tidak kemudian menjadikan jabatan itu sebagai semata-mata tujuannya, gitu ya. Dia harus kemudian menginfakkan dirinya, gitu ya, untuk masyarakat. Ya. Yang kedua adalah masalah kapabilitas dan kompetensinya. Ya. Ini semua sudah melalui tahapan. Dan yang ketiga juga masalah itu tadi, masalah komunikasi dan komitmen. Ya. Bagaimana kemudian bisa membangun jaringan, bagaimana bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Bukan hanya kemudian dia bisa melakukan, tapi dia juga bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Betul. Ya, apa yang akan dilakukan? Ya, kenapa harus melakukan ini? Program apa yang akan dilakukan? Program apa yang akan diluncurkan segala macam. Berarti 3 hal tadi sudah difilter gitu ya? Sudah difilter. Dan tinggal kita di PKS nggak ada harus kecenderungan ke Pak Agung Yulianto, ke Pak Ahmad Saiku, nggak ada. Ya, dua-duanya adalah yang terbaik. Dua-duanya sudah terbaik. Baik, kami akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Suara Jakarta.